Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Madina dan rekan saya Liliana Priscilia. Kami mahasiswi dari Poltekkes Universitas Tasikmalaya. Kami di sini ingin memberitahu cara penyimpanan ASI yang baik dan benar. Mohon didengar ya ibu-ibu. Saya akan menyebutkan alatnya seperti pompa ASI, botol, kantong ASI, pulpen, dan cooler bag. Lemari pendingin. Yang pertama, cara menyimpan ASI yaitu ASI perah disimpan dalam lemari pendingin atau menggunakan portable cooler bag. Yang kedua, untuk tempat penyimpanan ASI, berikan sedikit ruangan pada bagian atas wadah penyimpanan karena seperti kebanyakan cairan lain, ASI akan mengembang bila dibekukan. Yang ketiga, ASI perah segar dapat disimpan dalam tempat atau wadah tertutup selama 6-8 jam pada suhu ruangan 26 derajat Celcius atau kurang. Jika lemari pendingin 4 derajat Celcius atau kurang tersedia, ASI dapat disimpan di bagian yang paling dingin selama 3-5 hari, di freezer atau pintu selama 2 minggu, di freezer 2 minggu selama 3 bulan, dan di dalam deep freezer minus 18 derajat Celcius atau kurang selama 6-12 bulan. Yang keempat, bila ASI perah tidak akan diberikan dalam waktu 72 jam, maka ASI harus dibekukan. Yang kelima, ASI beku dapat dicairkan di lemari pendingin, dapat bertahan 4 jam atau kurang untuk minum berikutnya. Selanjutnya, ASI dapat disimpan di lemari pendingin selama 24 jam tetapi tidak dapat dibekukan lagi. Yang keenam, ASI beku dapat dicairkan di luar lemari pendingin pada udara terbuka yang cukup hangat atau di dalam wadah berisi air hangat. Selanjutnya, ASI dapat bertahan 4 jam atau sampai waktu minum berikutnya, tetapi tidak dapat dibekukan lagi. Yang ketujuh, jangan menggunakan microwave dan memasak ASI untuk mencairkan atau menghangatkan ASI. Yang kedelapan, sebelum ASI diberikan kepada bayi, cocoklah ASI dengan perlahan untuk mencampur lemak yang telah mengapung. Yang kesembilan, ASI perah yang sudah diminum bayi sebaiknya diminum sampai selesai, kemudian sisanya dibuang. Untuk ibu-ibu, kalau ingin membeli kantong ASI, selalu perhatikan di kantong ASI harus ada segelnya dan klepnya, serta harus menulis nama, waktu, dan tanggal di dalam kantong ASI. Dan jangan mengisi ASI melebihi batas yang sudah ditentukan di sini ya ibu-ibu. Sebelum memasukkan ASI perah ke dalam kantong ASI, sebaiknya kita memberi nama, waktu pemerahan, dan tanggal pemerahannya. Setelah selesai menuliskan nama, tanggal, dan waktu, langkah pertama kita sobek dulu segelnya. Setelah itu buka penutup kantung ASI-nya. Dan masukkan ASI yang sudah diperah. Setelah ASI selesai diperah dan dimasukkan ke kantong ASI, selanjutnya kita tutup kantong ASI, usahakan tidak ada udara dalam kantong ASI tersebut. Setelah selesai, masukkan kantong ASI ke dalam kulkas. Letakkan ASI yang baru saja diperah, letakkan ASI pada lemari pendingin paling belakang agar yang sudah lama diperah bisa dipakai terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda ASI perah yang layak diminum. ASI boleh dibiarkan pada suhu kamar tidak lebih dari 4-6 jam. ASI bisa didinginkan di dalam kulkas selama tidak lebih dari 8 jam, namun penyimpanan idealnya 72 jam. Lewat dari batas tersebut, susu harus dibekukan atau diminum segera selama tidak ada tanda basi. Selanjutnya,
Saya akan menyebutkan tanda-tanda ASI basi. Yang pertama, ada aroma basi. Jika mencium bau basi dari ASI, maka susu tersebut sudah basi. Yang kedua, tidak tercampur ketika diaduk. Seringkali ASI memiliki lapisan lemak dan tidak berlemak yang terpisah saat disimpan. Yang ketiga, tidak ditutup dengan benar seperti makanan dan minuman pada umumnya. Bila ASI tidak ditutup dengan baik atau disimpan di wadah yang robek, kemungkinan susu menjadi basi dan akan sangat meningkat. Yang keempat, rasanya asam. Tentu saja asam yang paling jelas untuk mengetahui bila susu sudah basi atau tidak yaitu dengan mencicipnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan langkah-langkah penyajian ASI perah. Yang pertama, sehari sebelum ASI perah beku yang tersimpan di freezer diturunkan ke lemari pendingin. Tujuannya untuk agar pelelehan ASI perah beku mencair secara bertahap. Yang kedua, ASI perah dikeluarkan dari lemari es secara berurutan dan jam perah paling awal atau FIFO, first in first out. Dan yang ketiga, mengambil ASI perah sesuai kebutuhan yang kira-kira langsung bisa dihabiskan. Yang keempat, ASI perah dihangatkan dengan cara merendam botol berisi ASI perah dalam wadah yang berisi air putih suhu ruangan lalu diganti dengan air yang lebih hangat. Yang kelima, ASI perah tidak dihangatkan dengan air mendidih atau direbus karena akan merusak kandungan gizi. Yang keenam, menyiapkan cangkir kecil atau cangkir dan sendok untuk meminumkan ASI perah pada bayi. Yang ketujuh, jika ASI perah sudah mencair, ASI mesti dikocok perlahan memutar searah jarum jam agar cairan di atas bercampur dengan cairan yang di bawah. Cairan atas biasanya terlihat agak kental dikarenakan kandungan lemak yang lebih banyak. Bukan berarti ASI perah tersebut sudah basi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.